Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tia Rahmita Siregar dari MES 2B dan sekarang saya akan menjelaskan sebuah materi mengenai Public Goods and Common Resources atau barang publik dan sumber daya umum. Selanjutnya terdapat the best things in life are free atau yang terbaik dalam hidup adalah kebebasan, di mana barang-barang bebas memberikan tantangan khusus untuk analisis ekonomi. Sebagian besar barang dalam perekonomian kita dialokasikan di pasar. Untuk barang-barang ini, harga adalah sinyal yang memandu keputusan pembeli dan penjual. Ketika barang tersedia secara gratis, kekuatan pasar yang biasanya mengalokasikan sumber daya dalam perekonomian kita tidak ada. Ketika baik yang tidak memiliki harga yang melekat padanya, pasar swasta tidak dapat memastikan bahwa baik diproduksi dan dikonsumsi dalam jumlah yang tepat. Dalam kasus tersebut, kebijakan pemerintah berpotensi dapat memperbaiki kegagalan pasar yang dihasilkan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Selanjutnya terdapat the different kinds of goods, yang berarti berbagai jenis barang. Ketika berpikir tentang berbagai barang dalam perekonomian, hal ini berguna untuk mengelompokkan mereka menurut dua karakteristik. Yang pertama, apakah yang baik dapat dikecualikan, dan yang kedua, apakah saingan yang baik. Terdapat excludability atau eksklusibilitas yang mengacu pada milik yang baik di mana seseorang dapat dicegah menggunakannya. Hukum mengakui dan menegakkan pribadi hak milik. Dan ada juga rivalness atau rivalitas, mengacu pada milik yang baik di mana penggunaan satu orang mengurangi penggunaan orang lain. Berikutnya terdapat 4 jenis barang. Yang pertama ada barang pribadi, yang kedua ada barang-barang milik umum, yang ketiga ada sumber daya umum, dan yang keempat ada monopoli alami. Yang pertama ada barang pribadi. Ini keduanya dikecualikan dan saingan. Yang kedua barang publik. Ini tidak dapat dikecualikan atau disaingi. Dan yang ketiga sumber daya umum, yaitu saingan tetapi tidak dapat dikecualikan. Dan yang keempat monopoli alami, dapat dikecualikan tetapi bukan saingan. Selanjutnya terdapat the free rider problem. A free rider adalah orang yang menerima manfaat dari baik tapi menghindari membayar untuk itu. Karena orang tidak dapat dikecualikan dari menikmati manfaat barang publik, individu dapat menahan membayar untuk kebaikan berharap bahwa orang lain akan membayar untuk itu. Masalah free rider mencegah pasar swasta dari memasok barang publik. Selanjutnya memecahkan masalah free rider. Pemerintah dapat memutuskan untuk memberikan kebaikan publik jika manfaat total melebihi biaya. Pemerintah dapat membuat semua orang lebih baik dengan menyediakan barang publik dan membayar untuk itu dengan penerimaan pajak. Ada beberapa barang publik penting. Yang pertama pertahanan nasional, yang kedua penelitian dasar, dan program untuk memerangi kemiskinan. Selanjutnya terdapat cost benefit analysis atau analisis biaya manfaat. Untuk memutuskan apakah akan memberikan barang publik atau tidak, manfaat total dari semua mereka yang menggunakan kebaikan harus dibandingkan dengan biaya penyediaan dan pemeliharaan kebaikan publik. Analisis biaya manfaat memperkirakan total biaya dan manfaat suatu barang bagi masyarakat sebagai seluruh. Analisis biaya manfaat akan digunakan untuk memperkirakan total biaya dan manfaat dari proyek kepada masyarakat secara keseluruhan. Ini sulit dilakukan karena tidak adanya harga yang dibutuhkan untuk memperkirakan manfaat sosial dan biaya sumber daya, dan nilai kehidupan, waktu konsumen, dan estetika sulit untuk dinilai. Selanjutnya terdapat common resources atau sumber daya umum. Sumber daya umum seperti barang-barang publik tidak dikecualikan.
Mereka tersedia gratis untuk siapa saja yang ingin menggunakannya. Sumber daya umum adalah barang saingan karena penggunaan satu orang sumber daya umum mengurangi penggunaan orang lain. Berikutnya tragedy of the commons. Tragedi commons adalah sebuah cerita dengan pelajaran umum. Ketika satu orang menggunakan sumber daya yang sama, dia mengurangi kenikmatan orang lain terhadapnya. Sumber daya umum cenderung digunakan secara berlebihan ketika individu tidak dikenakan biaya untuk penggunaan mereka. Hal ini mirip dengan eksternalitas negatif. Berikutnya examples of common resources atau contoh sumber daya. Yang pertama ada clean air and water, yang kedua ada oil pools, berikutnya constant roads, dan yang terakhir fish, whales, and other wildlife. Selanjutnya, importance of property rights atau kepentingan dari hak milik. Pasar gagal mengalokasikan sumber daya efisien ketika hak milik tidak mapan, yaitu beberapa item dari nilai tidak memiliki pemilik dengan otoritas hukum yang mengendalikannya. Ketika tidak ada harta, hak menyebabkan kegagalan pasar. Pemerintah berpotensi memecahkan masalah. Sekian penjelasan saya mengenai barang publik dan sumber daya umum. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.